firman Tuhan atau menaburkan berita Injil. Yesus menyuruh kita memerintahkan orang-orang yang percaya supaya kita memberitakan Injil keselamatan dan mengajarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksud menabur di sini. Shalom sahabat Alpetra Ministry, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kita akan kembali membahas sesuatu yang sangat penting, menambah wawasan iman Kristen kita. Tentunya kali ini tetap kita ditemani oleh Om Yan. Shalom Om. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya Om, itu menabur kan. Di perjanjian lama juga banyak ya Om, terutama di Amsal tentang menabur. Di perjanjian lama banyak bagaimana menabur gitu, lalu menuai hasil tanaman, hasil panen. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengibaratkan menabur itu sebagai menabur firman Tuhan melalui perumpamaan tentang seorang penabur ya Om. Dalam hal ini berarti kita akan mengambil dari Matius itu ya Om, tentang seorang penabur ya Om. Ada yang jatuh di tempat yang subur, ada yang di jatuh tempat yang banyak batunya, yang ada rumput-rumput dan sebagainya, ada yang dimakan elang, dimakan burung ya Om. Nah Om, kalau gitu Om, pertanyaannya apakah Om kalau kita menabur firman Tuhan terus ditolak itu jadi gimana tuh Om? Nah, itu jadi untuk setiap pemberita Injil dan pemberita firman Tuhan itu harus siap iman, siap mental bahwa itu semua Injil firman Tuhan yang disampaikan itu mendapatkan tempat di hati yang sudah disiapkan Tuhan atau di tanah yang baik gitu. Jadi jangan kita terlalu berharap melebihi kenyataan. Kalau ada jiwa-jiwa yang disiapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan, ya pasti diselamatkan meskipun ada proses. Demikian juga kalau kita menaburkan firman Tuhan untuk orang Kristen, itu pun tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Meskipun kita tentu berharap bahwa pelayanan kita berbuah. Tapi kan berbuah itu kan macam-macam. Ada yang 30 kali lipat gitu ya. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah itu bahwa buah-buah pelayanan kita itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Ya, maka kita perlu apakah memperbanyak doa atau kita memperbaiki cara kita menyampaikan atau juga kita memeriksa kembali apa yang kita sampaikan itu apakah betul-betul firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang murni, dan juga kita memberitakan Injil keselamatan yang murni, atau kita memberitakan semau kita sendiri gitu. Nah ini tidak boleh, kita tidak bertanggung jawab. Harus belajar firman Tuhan dengan baik, harus memperhatikan apa itu Injil yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi tidak boleh sembarangan saja sekarang ini. Ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan, padahal yang disampaikan hanya hasil otaknya sendiri gitu ya, atau dengan lelucon. Bukan tidak boleh divariasi caranya menyampaikan, tapi intinya itu tidak boleh berubah. Intinya yaitu kita menyampaikan Injil keselamatan yang murni di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang murni Alkitabiah. Begitu Pak Alfa. Oh iya Om. Nah jadi dalam hal ini sebagai seorang penabur juga gimana Om? Apakah jadinya harus memilih-milih Om? Jadi karena takut ditolak misalnya gitu, atau mungkin yang ditaburnya tidak bertumbuh bahkan berbuah, apakah juga harus milih-milih Om? Kita tentu saja
menaburkan firman Tuhan atau mengabarkan Injil itu, tentu saja kita sedapat mungkin ya. Jadi melihat apakah ada yang mau mendengarkan atau tidak gitu. Kalau tidak ada yang mau mendengarkan ya sudah gitu. Kita berdoa lagi supaya kita mendapat pendengar yang disiapkan oleh Tuhan gitu. Tapi kan ada ayat yang mengatakan beritakanlah Injil, sedia waktunya atau tidak sedia, atau bagaimana respon dari orang yang mendengar. Kewajiban kita adalah memberitakan. Cuman juga minta hikmat Tuhan gitu. Jadi hikmat Tuhan baik untuk beritakan yang benar, firman Tuhan yang benar, tapi juga hikmat Tuhan menyampaikan dengan cara yang benar, dan juga itu firman Tuhannya itu bisa bisa sesuai dengan pendengarnya. Itu maksudnya sesuai itu bisa diterima, atau istilahnya itu bahwa firman Tuhan itu bisa dipahami lah gitu oleh pendengarnya. Ya Om, kalau gitu apakah juga berarti kita menabur itu bisa dibilang sia-sia Om? Karena kan ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di banyak rumput ilalang dan sebagainya, bahkan dimakan burung gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus itu hanya mintakan kita untuk selalu setia menabur atau memberitakan Injil, apa waktunya baik atau tidak baik, beritakan Injil. Demikian juga memberitakan firman Tuhan. Cuman memang Tuhan juga memberikan kepada kita hikmat, akal budi gitu ya. Tapi tidak ada hal yang sempurna ya. Yang penting memang kitanya tulus di depan Tuhan, dan kita memberitakan Injil dan kebenaran firman Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu juga kita memberitakannya itu nyampe ya kepada yang kita hadapi gitu. Jadi itu penting juga kita mempelajari caranya berkomunikasi ya, supaya bisa nyampe lah apa yang kita komunikasikan itu. Ya, Om. Nah, ini juga ya untuk menjawab ketakutan atau keraguan ya Om, bagi yang ingin memberitakan, ingin menaburkan Injil gitu. Saya sering kali pengalaman pribadi saya ya menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus saja awalnya mungkin ya. Dan nanti pasti orang akan tanya-tanya. Dan ya puji Tuhan ya, setelah perjalanan kali ini banyak yang orang pingin tahu jadinya. Walaupun sekedar pingin tahu ya kita jawab aja. Dan saya anggap itu kita menabur ya Om ya. Nanti biar Roh Kudus yang bekerja. Tapi kalau kita menunggu sampai kita itu betul-betul berhikmat, berakal budi, bijaksana, nah itu kalau begitu semua jadi pendeta aja dah. Dan juga menaburnya nggak boleh maksain juga kali Om. Kita menaburkan firman Tuhan, benih firman Tuhan ditaburkan, nggak boleh maksa kan Om. Kan ada tuh misalnya ada ya bukan Kristen sih, saksi Yehova kan kayaknya maksa gitu sampai dari pintu ke pintu gitu. Jadi kalau menabur jangan maksa ya Om. Nah, itu jadi prinsip pertama itu apakah kita dalam keadaan dipimpin oleh Roh Kudus ya, untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus dengan jelas, atau menyampaikan firman Tuhan. Di situ ada bimbingan dari Roh Kudus, dan tentu kita minta hikmat Tuhan, tapi tidak ada yang sempurna. Yang penting hati kita itu penuh dengan kasih Tuhan, dan kalau soal kebijaksanaan itu kita bertumbuh juga. Oh iya ya Om. Kan gak mungkin langsung bijak gitu ya Om, harus melalui beberapa proses supaya jadi bijaksana ya Om. Betul gitu. Jadi jangan nunggu terlalu bijak baru memberitakan Injil. Aduh, kelamaan ya Om. Itu harus dicoba di trial gitu supaya jadi expert gitu ya Om. Betul, jadi kita terus memperbaiki diri dalam proses. Ya Om. Oke Om. Nah ini Om, di
Matius 13 ini Om ada yang menarik Om karena dikutip dari kitab Yesaya ya Om ya. Kalau kita lihat di Matius 13 itu. Nah, jadi murid-murid itu baru mengerti gitu ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang menabur, karena dari kitab Yesaya itu ada kan, kamu akan mendengar tapi tidak mendengar gitu ya Om. Ya, kira-kira atau kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu gimana Om? Nah, itu tentang respon dari pendengar. Nah, itu respon pendengar ya, itu tanggung jawabnya pendengar lah ya. Oh iya. Dan kita melakukan sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Kalau kita disuruh bersaksi, kita disuruh menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah firman Tuhan atau berita Injil itu sejelas mungkin, tapi juga tentu dengan bahasa yang baik gitu. Iya, bahasa yang baik dan juga ramah ya Om. Nggak perlu pakai suara wah marah gitu kan, ngotot-ngototan Om tuh kalau saya nonton di YouTube itu wow sampai keluar suaranya, kan nggak gitu ya Om, harus dengan ramah disampaikannya dengan bahasa yang baik kata Om gitu. Ya, tapi yang terutama itu sampaikanlah berita Injil itu dengan kasih. Iya. Ya, itu yang paling penting. Iya Om, kan kita tugasnya hanya menaburkan firman Tuhan dan memberitakan Injil keselamatan ya Om, bukan buat gontok-gontokan gitu, apalagi saling benar-beneran, nggak ada, karena kan yang benar kan cuma Tuhan Yesus, akulah jalan dan hidup dan kebenaran, gitu ya Om. Ya, tentu saja ya, kita harus yakin bahwa yang kita beritakan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan. Kita harus yakin dulu bahwa pasti kalau orang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus pasti diselamatkan, dosanya diampuni dan bisa masuk. Tetapi itu hanya caranya saja, kita supaya bijaksana. Om, kalau ini Om di ayat di Matius 13 ini juga ya Om, ada yang ada kata kayak berbahagialah orang yang melihat atau yang mendengar gitu Om. Berbahagialah orang yang melihat dan telingamu mendengar gitu kira-kira ya Om. Ini kayaknya juga tapi di ayat lain dibilang percayalah kamu yang tidak melihat tapi percaya gitu. Nah, itu gimana Om? Kayak bertentangan gak nih Om? Oh enggak, itu masing-masing ada konteksnya, ada maksudnya. Jadi kalau berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat gitu ya. Iya. Nah, itu karena memang kan apalagi sekarang Tuhan Yesusnya sudah di sorga, bagaimana bisa melihat gitu kan. Iya. Tapi tetap kita menyampaikan dengan penuh kasih, dengan rendah hati gitu. Dan sampaikan kebenaran firman Tuhan sebisanya. Tidak harus belajar sampai hebat gitu. Karena pendeta pun belum tentu dengan bijaksana kali. Belum tentu. Sebisanya lah kita menyampaikan Injil keselamatan dan kebenaran firman Tuhan. Sebisanya. Iya Om. Iya Om. Karena di ayat 16 itu ya Om, Matius 13 ayat 16 ya. Tapi berbahagialah kamu yang melihat, matamu yang melihat dan telingamu yang mendengar. Kan ayatnya seperti itulah kira-kira ya Om. Jadi seperti seolah bertentangan. Tetapi ini maksudnya di konteks ini ya Om, di konteks penabur ya. Jadi kalau ada orang yang lagi menaburkan firman Tuhan, orang yang menerima itu berbahagia karena melihat dan mendengar gitu ya Om. Itu makna dari ayat itu untuk murid-muridnya yang betul-betul langsung melihat mujizat Yesus, mendengarkan firman ajaran Yesus, itu khusus untuk murid-murid tuh. Oh, khusus untuk murid-muridnya ya Om ya. Iya kan? Karena kan katanya kan nabi-nabi aja nggak beruntung dari murid-muridnya berarti ya Om, karena bisa mendengar dan melihat gitu. Oh iya. Berarti kalau dari konteks yang kita sekarang gimana Om? Ketika kita mendengar taburan firman Tuhan, ketika ada firman Tuhan diberitakan, jadi keselamatan diberitakan misalnya di gereja atau oleh seseorang kepada kita, harusnya gimana Om? Ya, kita sebisanya lah, semaksimal mungkin meneruskan berita Injil keselamatan, kebenaran firman Tuhan. Itu yang penting kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau bisa kita sudah berdoa supaya diurapi oleh Roh Kudus. Cuman kan
kadang-kadang kita tidak dalam keadaan sudah siap begitu. Jadi pokoknya siap sedia siap atau tidak siap, jadilah saksi Tuhan Yesus gitu. Sampaikanlah apa yang kita sudah pahami mengenai keselamatan, mengenai firman kebenaran Tuhan, begitu. Apa yang kita bisa aja, maksimal lah. Oh iya. Nah Om, jadi ini Om, di ayat yang terakhirnya itu kan dibilang kalau kita menabur itu akan menuai 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat gitu. Tapi itu jadi menabur menuai yang beda ya Om. Maksudnya bukan dalam konteks yang kita bicarain ya. Jadi ini ya melebar. Ya itu bisa tafsirannya bisa macam-macam ya. Tapi maksudnya tuh kalau waktu Tuhan Yesus itu pendengarnya tuh ribuan. Oh. Gitu. Pendengarnya ribuan. Tetapi kalau mau ditafsirkan secara lain juga bisa aja. Iya. Jadi artinya kita lakukan tugas kita aja, memberitakan Injil dengan jelas, menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Itu mengenai hasilnya terserah Tuhan lah. Berapa nanti buah-buahnya, berapa persen hasilnya, itu terserah Tuhan. Tapi yang penting kesetiaan kita dan ketulusan, dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan sejelas mungkin. Nah iya Om. Nah ini yang harus mungkin juga diluruskan ya Om, karena ada orang yang mengartikannya wah nanti kalau kita meninggal nih kita akan menuai 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat gitu. Jadi kalau misalnya kita, kan ada ajaran nanti kalau kita meninggal tuh di surga kita ditemani bidadari 70 orang. Wah masih kalah orang Kristen 100 katanya gitu. Oh gimana Om? Orang Kristen tidak boleh mempunyai pikiran-pikiran duniawi yang seperti itu. Iya. Jadi kita harus murni, ya motivasi kita juga murni, mau menyelamatkan jiwa-jiwa dengan Injil keselamatan dan meneguhkan iman orang percaya. Motivasi kita tidak ada yang dikuasai oleh keduniawian. Meskipun kita masih tinggal di dunia, usahakan kita punya motivasi yang tulus, ya, motivasi yang bersih, suci. Usahakan begitu. Jadi ketika kita menabur firman Tuhan, yang kita harapkan menuai jiwa ya Om. Ya tentu saja kalau di situ ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat umat manusia gitu. Tentu saja kita berharap pada orang yang diselamatkan dengan kita menyampaikan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah itu harus jelas gitu, sederhana tapi harus jelas, tidak usah berbelit-belit gitu. Termasuk kepada orang-orang pandai, kita juga tidak harus memberitakan Injil itu dengan jelimet, karena Injil itu sederhana tentang Tuhan Yesus yang rela mati menebus dosa manusia dan sudah bangkit naik ke surga, menyediakan tempat, dan siapa yang mau percaya dan bertobat diselamatkan. Sederhana. Kepada orang pandai, kepada orang bodoh, kepada orang yang tidak punya ijazah, kepada sarjana, itu intinya harus tetap sederhana. Iya ya Om, sebenarnya sederhana juga ya, karena buat saya juga kalau misalnya Yesus sebagai seorang nabi gitu, lalu saya mengikuti Tuhan Yesus sebagai nabi, tapi dia nabi yang hidup, bukan nabi yang mati ya Om. Dan juga peristiwa yang tadi Om bilang, kematiannya berbeda, disalibkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Memang ada nabi yang tidak mati ya Om, yang hidup ya. Dan itu juga pernah Om jelaskan juga perbedaannya dengan Elia, dengan Melkisedek atau dengan yang lainnya. Tapi bagi saya lebih percaya kepada nabi yang akan datang lagi nanti menjemput saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nabinya Yesus Kristus namanya ya Om. Ya, jadi yang penting kita perhatikan itu pertama nyambung ya. Kalau kita ngomong atau memberitakan Injil itu. Lalu yang kedua juga ya harus jelas inti dari berita Injil itu, termasuk akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya Om. Gitu. Dan juga memang sebaiknya kalau lagi menabur firman Tuhan lebih baik menabur dari Alkitab ya Om, gak usah menabur dari bahan lain gitu. Intisarinya harus dari Alkitab, tapi cara penyampaiannya
harus sesuai dengan pendengar. Oh iya Om. Nah, kita tuh harus banyak gaul. Komunikasinya nyampe. Oh iya ya Om ya. Iya sih soalnya bahasa ya Om berpengaruh ya kalau waktu nyampein gitu ya Om. Nah itu Ya. Om kan di Matius 13 juga kan akhirnya dijelasin Tuhan Yesus kan yang benih yang jatuh di sini apa maknanya, yang ada semak duri apa maknanya gitu Om. Tapi ada orang yang mengkaitkan Om karena dengan peristiwa akhir zaman. Nah ini kita saatnya sekarang ada di benih yang di antara semak duri katanya. Orang Kristen sekarang ada di antara semak-semak duri gitu Om. Nah itu gimana Om? Tafsiran-tafsiran seperti itu dikait-kaitkan cocokologi atau apa itu Om? Itu konteks yang diceritakan oleh Tuhan itu konteks segala zaman. Artinya Injil diberitakan kapan saja sejak Yesus naik ke surga atau waktu Yesus ada. Itu keadaan pendengar memang macam-macam, selalu macam-macam. Iya Om ya. Itulah makanya Om. Jadi biar nggak salah paham ya Om ya. Bukannya mau ini ya, bukannya nggak bisa lama-lama nih, tapi karena ada satu dan lain hal, Sobat Alpetra, kita akan dengarkan dulu seperti biasa closing statement dari Om Yan. Silakan Om. Jadi bagi pemberita Injil atau pemberita firman Tuhan, itu yang dituntut itu adalah kesetiaan, kesabaran menghadapi para pendengar itu, ya. Dan bagaimana supaya Injil keselamatan dan firman Tuhan itu nyambung dengan pendengar, gitu. Jadi itu makanya Tuhan ini memberikan perumpamaan tentang semacam pendengar, gitu. Dan jangan terlalu optimis, tapi jangan juga pesimis, gitu. Ya, jadi yang pesimis, mungkin nggak ada hasilnya, percuma katanya memberitakan Injil. Tapi jangan juga terlalu optimis. Nanti kita akan menemukan banyak jiwa diselamatkan. Ya, bergantung orang yang mendengar Injilnya banyak nggak, gitu. Itu kalau orang yang mendengarnya aja tidak banyak, kalau satu jiwa diselamatkan aja sudah harganya lebih dari satu dunia, gitu. Iya, Om, ya. Jadi yang dituntut itu kan kesetiaan memberitakan Injil firman Tuhan, harus setia, harus dengan jelas, harus dengan kesabaran, harus dengan kerendahan hati. Iya Om. Jangan maksa ya Om. Iya. Oke Om, terima kasih Om untuk pemaparannya yang singkat di kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua ya Om tentang menabur dan menuai firman Tuhan ini. Untuk saat ini sampai sini dulu perjumpaan kita sahabat Alpetra. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Maranatha. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100.